Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai muallim, sebagai guru, sebagai pengajar. Ya, jadi membawa ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Maka siapa dari kita yang mau menjadi ahli waris Nabi, menjadi orang yang mendapat bagian dari warisan Nabi, maka kajilah ilmu sedalam-dalamnya. Kita ketahui Nabi tidak mewarisi harta bagi umatnya, tapi ilmu yang bermanfaat, yang kalau kita mau menjadi orang yang paling banyak dapat warisan dari Nabi, maka perbanyaklah dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu katanya semua makhluk, bukan hanya manusia, yastaghfiru lahum man fil ardi wa man fis sama' hatta al-hitan fil bahr ila yaumil qiyamah. Beristighfar baginya orang yang makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit, bahkan termasuk ikan yang ada di laut, sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Karena ilmunya terus bermanfaat, ilmunya terus tersebar luas. Nah, katanya juga diantara kenapa hewan itu beristighfar untuk orang yang berilmu, ternyata karena ketika orang yang berilmu itu mengajarkan kepada orang lain, ya, terus ilmunya bermanfaat, diamalkan, maka Allah turunkan rahmat yang luas, yang besar. Dan rahmat ini mencakup bukan hanya manusia, tapi hewan pun mendapat rahmat. Dari mana awal mulanya? Dari ilmunya orang yang berilmu. Karena diajarkan, disebarkan, dan orang menjadi baik, meninggalkan yang buruk, akhirnya Allah turunkan rahmat yang luar biasa, dan akhirnya hewan pun mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Lebih dari itu, orang berilmulah yang mengajarkan kepada umat Islam yang ada ini bagaimana cara bermuamalah dengan hewan. Hormati hewan, beri makan, beri minum, bagaimana cara sembelihnya, menghadap kiblat, baca bismillah, dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang mengajarkan adalah para orang-orang yang berilmu. Kalau nggak ada orang yang berilmu yang ahli fikih, mungkin ada aja orang motong hewan dari atas bukan dari bawah. Kenapa? Nggak tahu. Karena ilmulah kemudian hewan ini dimuliakan, sehingga dia pun beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu tersebut. Ya, bukan hanya itu, para malaikat juga sama, memintakan kepada Allah ampunan dan maaf untuk orang-orang yang berilmu. Ya, begitu besar tentu kemuliaan yang ada. Katanya innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada talibul ilm karena ridha apa yang dikerjakannya. Menuntut ilmu, hadir pengajian, kalau bisa masuk pesantren, sampai belajar ke Yaman, ke Mesir, ke Suriah dan lain-lain. Itu semua adalah bagian daripada menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan siapa orang yang keluar mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kalaupun dia wafat, kata Nabi, wafatnya husnul khatimah. Ya, jadi luar biasa. Nah, terkait dengan malaikat ini, sekali waktu ada di Yaman itu ada Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad, kedatangan dua orang pemuda penuntut ilmu. Syekh Ahmad ini sudah tua, orang alim, Masya Allah. Ketika dua orang ini datang, kemudian dia membasuh kakinya, ya, dan bahkan meminta kakinya ini untuk diletakkan di wajahnya. Ini dua pemuda ini kaget, astagfirullah, wahai Syekh, jangan, kita ini datang meminta ilmu sama antum, mengambil barakahnya antum. Dia bilang bahwa saya tadi melihat malaikat itu membentangkan sayapnya di bawah kaki antum berdua, dan antum kakinya itu berpijak di atas sayapnya para malaikat, sehingga saya mengambil berkah di tempat yang di situ disentuh oleh para malaikat. Begitu. Nah, jadi luar biasa, malaikat itu menaungi para talibul ilm, para orang-orang yang menuntut daripada ilmu. Dan ketahuilah bahwa nanti kata Nabi, yashfa'u yaumal qiyamah
ya, yang memberikan syafaat di hari kiamat al-anbiya, terus ulama, kemudian syuhada. Kata Imam Al-Ghazali, a'zim bi rutbatin hiya talin nubuwah wa fawqa syahadah. Hormatilah sebuah pangkat derajat yang diletakkan setelah kenabian dan di atas kesyahidan. Jadi dia setelah kenabian dan posisinya di atas daripada orang-orang syuhada, yaitu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Begitu. Jadi sampai-sampai katanya Hasan al-Basri itu bilang, nanti yuzan yaumal qiyamah, ditimbang di hari kiamat darah syuhada dan tintanya ulama. Katanya tinta ulama lebih berat pahala dan ganjarannya dari Allah SWT. Sampai-sampai para syuhada itu berkata, ya, bahwa mengharap supaya dikembalikan ke dunia, dan yang tadinya dia fokus berjihad menjadi syahid, dia akan fokus menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya, karena ketahuilah orang yang berilmu itu dia manfaat buat banyak orang. Makanya oleh karena itu semangat dalam menuntut ilmu, jangan setengah-setengah, fokus, sungguh-sungguh, luangkan waktu, ya, serius, sehingga kita bisa menjadi orang-orang berilmu sebagaimana para pendahulu kita. Apakah Imam Al-Ghazali tiba-tiba lahir jadi pintar? Tidak. Apakah Hasan al-Basri tiba-tiba jadi pintar? Tidak. Apakah Ibnu Hajar yang sampai-sampai dinamakan Ibnu Hajar karena katanya dulu nggak bisa menangkap pelajaran, lalu kemudian setelah dia melihat batu itu yang terkikis dengan air, baru dia semangat dan akhirnya bisa jadi ulama yang besar. Nah, itu semua belajar sehingga menjadi ulama. Kalau kita mau, kita harus tadi sama seperti mereka, sungguh-sungguh. Man talabal ula sahiral layali, sampai bergadang pada malam harinya supaya sampai di pangkat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita, berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkan kepada orang banyak, sehingga nanti yaumul qiyamah kita bisa betul-betul berada di posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.